Selamat datang kembali rekan-rekan di channel saya Amanah Raja. Kali ini kita masih membahas 7 rahasia orang terkaya di dunia. Untuk rahasia yang keempat, yaitu bertanyalah kepada yang bijak. Jadi 7 rahasia orang terkaya ini membahas tentang bagaimana kita menabung, lalu setelah itu bagaimana kita berinvestasi. Untuk berinvestasi kita perlu bertanya kepada orang yang bijak. Maksudnya bertanya kepada orang yang bijak di sini adalah bertanya kepada orang yang ahli. Dan setelah kita mengetahui dia itu ahli dalam hal ini, apakah dia ini menjual sesuatu kepada saya atau tidak. Sebagai contoh, jika kita datang ke rumah sakit, alangkah mengerikannya jika dokter yang menangani penyakit kita memberikan obat kepada kita bukan berdasarkan keuntungan kita agar kita sembuh, tetapi berdasarkan komisi yang dia dapat. Jadi dia meresepkan obat yang mahal-mahal untuk penyakit yang sederhana. Karena apa? Karena komisinya lebih besar dari obat yang mahal daripada obat yang sederhana. Nah, ini kan mengerikan. Di dalam berinvestasi, kita juga harus mengerti orang memberikan kita resep investasi, memberikan kita nasihat investasi, itu tujuannya apakah untuk kebaikan kita ataukah agar kita membeli barangnya dan dia mendapatkan komisi atau keuntungan di situ. Jadi ada beberapa istilah-istilah canggih dan ide-ide sederhana. Untuk ide-ide sederhana itu ada dua ya. Bila mudah, semua akan melakukannya. Lalu yang kedua, siapa yang percaya hatinya sendiri itu bebal, tetapi orang bijak memperhatikan seluruh langkahnya. Untuk istilah yang canggih itu, emosi itu tidak sinkron. Maksudnya itu bagaimana? Jadi kalau kita berinvestasi, itu emosi kita menang mendapatkan sesuatu sama emosi kita kalah mendapatkan sesuatu itu beda. Karena jika kita memiliki uang 100 juta, lalu kita berinvestasi, entah di saham, entah di usaha real atau di properti, jika kita dari 100 juta itu kita ruginya 50 juta ya, itu kita rugi 50%. Nah, dari 50 juta ini ke 100 juta, itu tuh tidak semudah dari 100 juta ke 50 juta. Maksudnya itu kalau kita dari 100 juta ke 50 juta, itu kan kita rugi 50%. Tetapi kalau dari 50 juta ke 100 juta, jadi effortnya beda. Karena effortnya beda inilah, maka emosi kita antara mendapatkan dan kehilangan itu beda. Karena emosi yang tidak sinkron ini, maka kalau kita kehilangan sesuatu itu kita cenderung untuk menebusnya dengan cara berusaha berinvestasi lagi. Nah, padahal kalau sudah perasaannya itu sudah buruk, emosinya sudah buruk, maka investasi yang selanjutnya biasanya buruk dan kehilangan lebih banyak lagi. Lalu untuk yang kedua itu adalah untuk mengetahui tujuan awal kita. Orang berinvestasi biasanya memiliki tujuan. Saya ingin mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya dan dengan resiko yang sekecil-kecilnya. Nah, dua hal ini itu bertentangan. Jadi, keuntungan yang sebesar-besarnya atau resiko yang sekecil-kecilnya. Jika keuntungannya besar, resikonya pasti besar. Jika resikonya kecil, pasti keuntungannya kecil. Nah, dalam hal investasi ini, yang disiarankan di buku adalah untuk kita mengusahakan resiko sekecil-kecilnya, bukan resiko sebesar-besarnya ya, bukan keuntungan sebesar-besarnya, tapi kita berusaha untuk melindungi modal kita, melindungi uang kita. Bagaimana caranya melindungi modal kita ya? Pertama, satu, kita perlu belajar ya. Jadi menginvestasikan waktu kita untuk belajar. Hanya berinvestasi pada hal-hal yang kita sudah kenal, sudah kita pelajari, kita tahu ilmunya. Dan yang kedua, cari orang yang tepat untuk mengajari kita atau membimbing kita. Lalu investasi terbalik. Maksudnya investasi terbalik itu bagaimana? Dengan contoh seperti ini. Jika pada tahun 2020 itu ada outbreak COVID ya. Nah, semua orang panik, berusaha untuk mengamankan
uangnya dengan cara membeli emas, otomatis harga emas naik. Karena harga emas naik di tengah ketidakpastian, di tengah wabah, di tengah penderitaan, maka semua orang membeli emas. Nah, semua orang membeli emas ini, orang yang kontrarian pasti dia jual emas. Sedangkan orang-orang lain begitu lihat harga emas sudah naik 30%, 40%, dia ikut-ikutan. Nah, tetapi setelah naik ternyata COVID sudah terkendali, harga emas turun. Dan orang yang ikut-ikutan harga emasnya sudah nggak bisa dijual lagi. Itu investasinya itu adalah terbalik. Maksudnya untuk melihat pasar itu membutuhkan apa dulu, sehingga kita menyediakan kebutuhan pasar. Misalnya saat orang lain jual saham, kita malah beli saham. Jadi kita mengerti bahwa ini tuh sebenarnya perusahaan bagus, cuma karena COVID, karena suatu hal yang lain, karena pandemi atau karena force majeure dari bencana alam, maka harganya itu dibuang orang. Barangnya dibuang orang sehingga harganya jatuh. Nah, kalau kita jeli di sini, maka kita memanfaatkan kesempatan ini dengan cara membeli saham-saham yang dibuang orang. Sehingga pada suatu saat kalau saham itu naik, kita sudah untung. Contoh kedua adalah beli tanah. Beli tanah, sekarang orang pada mengumpulkan uangnya, tidak berinvestasi dan cenderung untuk menjual propertinya, menjual tanahnya. Nah, orang-orang yang jeli di kala orang-orang yang lain menjual tanahnya, maka dia membeli tanah orang-orang yang menjual tanah tersebut karena dia tahu lokasinya strategis. Dan setelah COVID selesai, setelah bencana alamnya itu selesai, maka ekonomi akan kembali membaik sehingga harga tanah akan naik lagi. Nah, inilah yang namanya investor membeli dengan cara berkebalikan. Siapa yang harus kita hubungi kalau belajar untuk investasi? Carilah rekan-rekan, teman-teman yang berinvestasi yang mengajari kita untuk kebaikan kita. Jadi mereka tidak diuntungkan dari saran-saran yang mereka berikan kepada kita. Semisal kita datang ke broker saham, lebih baik datang ke broker saham yang memberikan advice kepada kita itu bulanan atau per suatu waktu. Jadi bukan per saat kita jual atau per saat kita beli. Jika kita ke broker saham, misalnya per tahun dia memberikan analisa kepada kita dengan bayaran segini. Per tahun dia menghandle uang kita dengan bayaran segini. Itu akan lebih aman daripada per tahun dia mendapatkan komisi dari setiap saham yang dia beli dan setiap saham yang dia jual. Karena kalau dia mendapatkan komisi dari setiap saham yang dia beli dan dia jual, maka dia cenderung untuk jual beli saham karena dia melihat komisinya dan bukan mengusahakan agar uang yang dipercayakan kepadanya itu bertumbuh. Oke, demikian dari saya. Jika video pendek ini bermanfaat, silahkan untuk like dan share dan subscribe channel YouTube ini. Terima kasih.